Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Untuk kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya supaya teman-teman bisa balik ke Indonesia. Syarat dan ketentuan apa saja yang harus teman-teman penuhi agar kepulangan teman-teman ke Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video aku ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe dan like video aku. Seperti yang saya bilang di awal video, bahwa di video kali ini saya akan ngebahas gimana sih dan syarat-syarat ketentuan supaya teman-teman bisa dengan lancar pulang ke Indonesia. Nah, di sini aku sudah ngerangkum beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, pertanyaan itu ada sekitar 5, jadi aku akan ngejawab 5 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya apa aja? Pertanyaan pertama adalah, perlu nggak sih sebenarnya kita melakukan tes kesehatan atau PCR test di Taiwan? Sebenarnya disarankan itu teman-teman melakukan PCR test atau tes kesehatan di Taiwan dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum teman-teman pulang ke Indonesia, sebaiknya teman-teman melakukan tes kesehatan ini. Dan kapan sih teman-teman harus melakukan tes kesehatan ini? Tes kesehatan ini bisa dilakukan oleh teman-teman 7 hari sebelum teman-teman pulang ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang juga paling banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah sebenarnya berapa sih harga PCR test di Taiwan? Nah, harga PCR test di Taiwan itu sebenarnya berkisar antara 4.000 sampai dengan 10.000 NT dollar. Tapi setelah aku tanya dengan beberapa teman-teman yang pulang ke Indonesia yang telah melakukan PCR test, rata-rata mereka itu melakukan PCR test itu sekitar antara 5.000 sampai dengan 7.000 NT. Kok harga bisa beda-beda sih? Harganya bisa beda-beda itu karena tergantung sama kebijakan dari rumah sakitnya masing-masing. Nah, di mana kita bisa melakukan PCR test? Kita bisa melakukan PCR test, sebenarnya banyak rumah sakit yang bisa menerima atau melakukan PCR test. Nah, untuk melakukan atau melihat info rumah sakit yang bisa melakukan PCR test, nanti aku akan masukkan linknya di deskripsi supaya teman-teman bisa ngecek rumah sakit mana aja yang bisa melakukan PCR test. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih bedanya kalau teman-teman membawa hasil tes kesehatan dengan tidak membawa hasil tes kesehatan? Sebenarnya bedanya itu adalah tempat karantinanya. Kalau teman-teman membawa hasil tes kesehatan, maka karantina yang teman-teman lakukan adalah karantina mandiri atau karantina di rumah sendiri. Kalau kata kerennya mungkin PSBB lah ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak membawa hasil tes kesehatan, maka karantina yang teman-teman lakukan adalah karantina di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan mereka juga akan melakukan tes kesehatan atau PCR test terhadap teman-teman juga. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk pulang ke Indo? Nah, untuk yang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pulang ke Indo adalah yang pertama, pakai pakaian yang cukup. Paling tidak level 1 dan level 2. Nah, apa sih level 1 dan level 2 itu? Level 1 dan level 2 itu misalnya teman-teman pakai masker, terus pakai pelindung mata, jaket atau sarung tangan. Jadi seperti itu adalah perlindungan untuk level 1 dan level 2. Nah, kalau biasanya kalau menurut aku ya, paling tidak masker dan jaket lah. Tapi kalau perlengkapannya teman-teman bisa bawa tisu basah. Terus kemudian sabun botol kecil aja. Jadi misalnya teman-teman bisa pakai untuk cuci tangan segala macam. Atau sekarang di Taiwan itu ada yang namanya tisu alkohol. Jadi teman-teman bisa beli tisu alkohol. Jadi kalau nggak punya tisu basah, tisu alkohol atau hand sanitizer. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu atau salah dua di antara keempat perlengkapan itu. Jadi teman-teman pada saat megang apa, teman-teman bisa langsung pakai hand sanitizer. Atau teman-teman pegang apa, tisu basah, cuci pakai tisu basah segala macam. Nah, yang paling penting adalah jaga jarak antara orang yang satu dan orang yang lain, dan tetap gunakan masker. Ya, saya tahu menggunakan masker itu adalah sesuatu yang sangat sulit, panas, gerah ya, karena saya juga pernah mengalami di mana di Taiwan pada saat itu, pada bulan 1 itu yang awal-awalnya ada pandemi. Nah, dimana kita diwajibkan untuk memakai masker. Dan pada saat itu saya 1 hari bisa dibilang menggunakan masker itu hampir 12 jam. Dan itu panas dan pengap banget. Dan di waktu itu saya inget banget sampai di sini saya itu semua benjol-benjol kayak jerawat kecil dan gatel banget. Jadi itu tapi
dimanapun gimana pun kesehatan penting. Jadi tetap gunakan masker, jaga jarak. Nah, setelah sampai ke Indo, sebenarnya proses apa aja sih yang harus yang dilakukan setelah sampai di Indonesia ya? Nah, karena aku belum pernah pulang ke Indonesia, tapi aku nanya sama beberapa temanku yang pulang ke Indonesia. Nah, itu ada prosesnya. Itu biasanya setelah turun dari bandara, mereka akan ditampung di satu tempat. Sebenarnya bukan ditampung sih, tapi dikumpulkan di satu tempat. Nah, di sana itu mereka akan dipanggil satu persatu, atau mereka itu akan ditanyakan, kamu punya hasil tes nggak? Kamu bawa hasil tes nggak? Kamu ada tes nggak sebelum pulang ke Indonesia? Nah, kemudian setelah itu kamu akan ditanyakan, ada gejala batuk, pilek, ada panas atau enggak, kemudian dicek juga suhu tubuhnya. Pokoknya sedikit wawancara ringan tentang ya ada gejala-gejala batuk, pilek, sesak napas seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang di awal video tadi itu, kalau seandainya teman-teman punya hasil tes kesehatan, maka karantinanya langsung dilakukan di rumah atau karantina mandiri. Tapi kalau teman-teman tidak punya hasil kesehatan, maka teman-teman akan dikarantina di tempat yang telah disediakan pemerintah, misalnya hotel, wisma, barak, tempat pelatihan, ataupun apartemen. Jadi ada beberapa tempat yang disediakan untuk melakukan karantina. Pada saat teman-teman melakukan karantina, teman-teman juga akan melakukan PCR test. Nah, bila hasil PCR test teman-teman itu adalah negatif atau non-reaktif, maka teman-teman itu akan dipersilakan untuk pulang, yang disertai dengan surat kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan Satgas COVID-19 setempat. Tapi, kalau hasil tes kesehatan atau rapid test teman-teman itu adalah positif atau reaktif, maka teman-teman akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Jadi itu adalah informasi-informasi yang telah saya dapatkan dan saya rangkum buat teman-teman. Ada juga beberapa yang berdasarkan pengalaman dari teman saya yang pulang ke Indonesia. Nah, jadi semoga informasi-informasi ini dan rangkuman-rangkuman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini, dan sampai berjumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share video saya ya. Dan sampai berjumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.